Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, di malam hari ini Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan nikmat kepada kita, terutama nikmat iman, Islam, dan juga nikmat bisa bertalabul ilmi di malam hari ini. Saya minta maaf kepada Ustadz Helmi yang ada di Sarawak, Malaysia. Biasa kita mengkaji untuk ikhwan-ikhwan yang ada di Malaysia setiap malam Sabtu, tetapi karena kemarin ada halangan, maka kajian kita gabungkan dengan santri-santri yang ada di Jabal Uhud. Jadi mungkin agak bising sedikit Ustadz. Jadi saya minta maaf, insyaallah untuk jadwal-jadwal berikutnya untuk ikhwan-ikhwan yang ada di Malaysia tetap kita pakai di malam Sabtu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kajian malam ini khusus para santri juga didengarkan oleh saudara-saudara kita yang ada di Malaysia menggunakan virtual. Jadi tolong jangan ribut karena suara antum didengar sampai ke sana masalahnya. Pembahasan di malam hari ini kita akan membahas tentang Siratul Mustafa, sirah orang pilihan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pembahasan yang kita akan bahas sebelum kita membahas tentang sejarah kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beberapa irhasat dan mukjizat Rasul, maka saya ingin memberikan mukaddimah mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita akan mengenal khosaisahu sallallahu alaihi wasallam. Jadi kekhususan yang Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada Rasul yang tidak diberikan kepada para nabi dan Rasul selain Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya bagi pembahasan ini menjadi 3 pembahasan. Pertama, kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak diberikan kepada para nabi di dunia. Pembahasan yang kedua, kekhususan yang Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak diberikan kepada para nabi di akhirat. Dan pembahasan yang terakhir, kita akan membahas kekhususan dan kelebihan-kelebihan Nabi sallallahu alaihi wasallam dibandingkan para nabi dan rasul, dimulai daripada ulul azmi, kemudian nabi-nabi dan rasul yang lainnya. Ini 3 pembahasan yang kita akan bahas di malam hari ini. Yang pertama, kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada Rasul di dunia yang tidak diberikan kepada para nabi dan Rasul selainnya. Pertama, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala telah mengambil mitsaq perjanjian kepada seluruh para nabi dan Rasul, sejak Adam alaihi salatu wassalam sampai kepada Isa bin Maryam. Apabila tampak kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
maka mereka menganjurkan kepada umatnya untuk beriman dengan Nabi ini, mengikutinya, membelanya, menolongnya, dan memuliakannya. Dan itu tertuang di dalam Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idh akhadallahu mithaqan nabiyyina lama ataitukum min kitabin wa hikmatin thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minanna bihi wa la tansuranna. Di sini ada kata-kata la tu'minanna bihi wa la tansuranna, agar kalian beriman dan membela Rasul itu. Jadi seluruh para nabi sejak Adam sampai kepada Isa bin Maryam, berapa nabi itu? Yang kita kenal saja 25 nabi dan rasul, yang tidak kita kenal ribuan para nabi. Seluruh para nabi diwasiatkan Allah Subhanahu wa taala, kalau Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam muncul di zamannya, maka wajib beriman, wajib membela, wajib memuliakan, dan begitu seterusnya. Tapi Allah takdirkan Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus di akhir zaman sebagai pengakhir seluruh para nabi dan rasul. Ini yang pertama. Yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah dihapuskan dosanya, yang telah, yang sedang, dan yang akan datang. Dan itu tidak diberikan kepada para nabi yang lainnya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu malam salat malam pada giliran Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah ketika itu kehilangan istrinya karena tidak tidur di sampingnya. Kemudian Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha mencari-cari, karena memang rumah Aisyah itu gelap. Rupanya dirabanya kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang sujud, sedang salat malam. Maka kemudian dirasakan kaki Rasul itu pecah-pecah. Karena salat malam bagi Nabi itu wajib, tapi bagi umatnya sunnah. Makanya Rasul hampir tidak pernah meninggalkan qiyamul lail sampai rusak kakinya. Maka keesokan harinya Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha, "Ya Rasulullah, bukankah Allah telah mengampuni dosamu yang sedang, yang telah, dan yang akan datang? Sudahlah, cukupkan yang wajib-wajib saja. Jangan memberatkan dengan yang sunnah-sunnah. Maksudnya cukupkan 5 waktu sholat saja. Sudah, engkau ini sudah tidak kuat lagi." Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Aisyah, "Ya Aisyah, afalat akuna abdan syakura." Wahai Aisyah, salahkah saya menjadi hamba Allah yang bersyukur? Ini kekhususan yang kedua. Kekhususan yang ketiga, mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa Al-Qur'an itu akan tetap ada sampai hari ini, bahkan sampai kiamat dibangkitkan. Berbeda dengan mukjizat para nabi dan rasul sebelum Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua berakhir dengan wafatnya nabi tersebut. Taurat berakhir dengan wafatnya Nabi Musa, Zabur berakhir dengan wafatnya Nabi Dawud, Injil berakhir dengan wafatnya Nabi Isa. Tapi Al-Quran tidak berakhir walaupun Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, karena dia mukjizat sepanjang masa sampai kiamat dibangkitkan. Ini yang ketiga. Yang keempat, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bukan kepada umat manusia saja. Kalau Rasul dan nabi-nabi sebelum Rasul itu diutus kepada manusia saja. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan hanya diutus kepada manusia, tapi juga diutus kepada bangsa jin. Makanya ketika Rasul pulang dari Taif dan tidak berhasil mendakwahkan orang-orang Taif, apa yang terjadi? Rasul tidak bisa masuk Mekah, terpaksa kemudian tinggal di perbatasan kota Mekah. Di situ ada kebun kurma. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di situ, salat subuh.
tiba-tiba ada jin yang nyasar. Sekitar 7 jin nyasar. Kemudian mendengarkan bacaan Nabi SAW. Tiba-tiba kemudian jin ini takjub. Akhirnya sekali mendengar bacaan Quran dari Rasul, jin-jin ini pun beriman. Dan inilah sahabat pertama dari kalangan jin dan para duat pertama dari kalangan jin yang masuk Islam di hadapan Rasul, sehingga Allah gambarkan masuk Islam mereka dan Allah tuangkan dalam satu surat yang disebut dengan suratul jin. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Menjelaskan tentang nafar. Nafar itu sekelompok jin, 7 jin mendengarkan Quran, tiba-tiba mereka mengatakan kami beriman dengan Al-Quran yang sangat menakjubkan itu. Jadi Nabi itu bukan hanya diutus kepada manusia, tetapi juga diutus kepada bangsa jin. Ini yang nomor 4. Yang nomor 5, Nabi SAW kalau lihat dalam Al-Quranul Karim tidak pernah dipanggil dengan nama. Berbeda dengan nabi-nabi yang lainnya dalam Al-Quran, disebut dengan nama. Ya Isa ibn Maryam, Ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah, Ya Syuaib as-salatuka, dan begitu seterusnya. Tetapi Quran tidak pernah mengatakan ya Muhammad. Selalunya ya ayyuhan nabi atau ya ayyuhar rasul. Menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memanggil nama nabi dengan sebutan namanya langsung Muhammad, ya Muhammad, tidak, tapi memanggil dengan gelarnya. Ya ayyuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin. Ya ayyuhar rusul qulu min thayyibati ma razaqnakum. Kemudian yang nomor 6, di antara kekhususan Nabi SAW di dunia adalah dihalalkan harta rampasan perang. Kalau zaman dulu, kalau orang habis perang itu, maka harta rampasan perangnya itu tidak boleh diambil, tidak boleh dimakan, tidak boleh dimanfaatkan. Harta rampasan perangnya harus dibawa ke atas bukit, kemudian dibiarkan. Kalau ada halilintar yang menyambar harta rampasan perang hasil jihad itu, kemudian terbakar, menunjukkan bahwa jihadnya diterima. Tapi kalau dibiarkan begitu saja tidak ada halilintar, maka berarti jihadnya ada masalah. Tetapi di zaman Rasul tidak demikian. Harta rampasan perang tidak harus dibuang, bisa diambil, dimanfaatkan. Makanya Nabi mengatakan, wa uhillat liyal ghanaim, dihalalkan kepadaku harta rampasan perang yang tidak dihalalkan kepada para nabi dan rasul sebelumku. Ini di antara kekhususan secara singkat bagi Nabi SAW di dunia. Ini pembahasan pertama. Pembahasan yang kedua, kekhususan Nabi SAW di akhirat. Pertama, bahwa Nabi SAW adalah orang yang pertama kali siuman ketika manusia dibangkitkan. Jadi ketika manusia dihancurkan oleh Allah pada tiupan trompet sangkakala yang pertama, maka manusia akan mati semua, binasa. Maka pada trompet yang kedua, maka itu hari kebangkitan. Yang pertama bangkit siapa? Rasul. Yang pertama bangkit dari kuburan pada hari kiamat adalah Nabi SAW. Makanya Rasul mengatakan, ana awal man tasyakku anhul ardu yaumal qiyamah wala fakhar. Kata Rasul, saya orang yang pertama kali bangkit dari kuburan pada hari kiamat dan saya tidak sombong. Ini yang pertama. Yang kedua, dia adalah Nabi yang pertama kali berdialog dengan Allah Azza wa Jalla, sujud dan berdialog dengan Allah Azza wa Jalla. Ketika manusia datang pada hari kiamat kepada para nabi dan rasul meminta syafaat, tidak ada yang bisa. Maka Nabi SAW yang pertama kali mendatangi kepada Allah kemudian sujud lama, setelah itu Allah katakan, ya Muhammad irfa ra'sak, wahai Muhammad angkat kepalamu, qul tusma,
Sal tu'ta, isfa tusyaffa. Minta kau diberi, ngomong kau didengar, minta syafaat, ku beri kau syafaat. Rasul yang pertama kali sujud kepada Allah dan berdialog dengan Allah. Ini kekhususan yang kedua. Kekhususan yang ketiga, Nabi SAW adalah satu-satunya Nabi yang memberikan syafaatul uzma, di mana seluruh para Nabi angkat tangan tidak sanggup berikan syafaatul uzma kecuali Nabi SAW. Coba bayangkan orang datang kepada Nabi Adam dan mengatakan, ya Adam, engkau adalah bapak kami, mintalah syafaat kepada Rabbmu untuk kami. Tidakkah kau iba melihat kami, lihat keringat kami bercucuran, kami hampir tenggelam dengan kerimat, matahari dekat dengan kepala, begitu seterusnya. Tapi Adam mengatakan, tidak bisa, aku pernah berbuat dosa masalahnya. Sehingga Allah murka dengan kemurkaan yang tidak pernah murka sebelum dan sesudahnya. Kemudian dijelaskan dosanya. Manusia pun kemudian diarahkan kepada Nuh. Nuh pun sama, tidak bisa diarahkan kepada Ibrahim. Ibrahim pun sama, diarahkan kepada Musa. Musa pun sama, diarahkan kepada Isa. Dan ujung-ujungnya diarahkan kepada Nabi SAW. Maka Rasul adalah orang yang pertama dari kalangan para Nabi dan Rasul yang mampu memberikan syafaatul uzma. Ini yang berapa? Yang ketiga. Yang keempat, Nabi SAW di akhirat kelak adalah orang yang pertama kali yang mengetuk pintu surga. Kata Nabi, nanti di akhir zaman, nanti pada waktunya manusia itu akan berjubel di pintu-pintu surga. Mereka nggak bisa masuk surga, masalahnya pintunya tertutup. Ya. Para Nabi banyak berusaha untuk membuka tapi tidak bisa. Maka Nabi SAW coba mengetuk pintu surga. Ketika ditanya, man, siapa kamu? Kata Rasul, saya Muhammad. Maka malaikat Ridwan mengatakan, bika umirtu alla aftah li ahadin qablaka ya Muhammad. Karenamu ya Muhammad, aku dilarang membuka pintu ini sebelum engkau yang mengetuknya. Sekarang engkau yang mengetuknya, kami buka. Maka yang pertama kali mengetuk pintu surga, bahkan yang pertama kali melangkahkan kaki ke surga adalah Nabi SAW. Dan dia adalah pemimpinnya manusia pada hari kiamat. Dan dia memiliki maqam al-mahmud dan juga al-wasilah dan al-fadilah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ini di antara kekhususan Nabi SAW pada hari kiamat. Sekarang kita akan membahas pada bagian terakhir, ini cukup panjang, keistimewaan Nabi SAW dibandingkan para Nabi dan Rasul. Saya tidak hendak membeda-bedakan antara Nabi kita Muhammad SAW dengan para Nabi sebelumnya. Karena bagaimanapun Rasul yang mengatakan kepada Nabi Yunus alaihi salatu wassalam, la tufaddiluni ala Yunus ibn Matta. Jangan kau lebihkan diriku dibandingkan Yunus ibn Matta. Tapi saya ingin jelaskan kepada antum semuanya dan juga rekan-rekan yang ada di Malaysia, bagaimana mulianya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga Allah Subhanahu wa taala berikan anugerah yang begitu banyak yang tidak dimiliki para nabi dan rasul. Sampai Allah Subhanahu wa taala katakan, inna a'tayna kal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu ya Muhammad kenikmatan yang begitu banyak. Apa saja nikmat yang Allah anugerahkan kepada Rasul yang melebihi nikmat-nikmat dibandingkan para nabi dan rasul sebelumnya? Baik, kita mulai dari Abul Bashar. Siapa? Adam alaihi salatu wassalam. Nabi Adam alaihi salatu wassalam pernah masuk surga tidak? Dia pernah masuk surga. Nabi Adam itu pernah masuk surga. Allah yang mengatakan, ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah. Wahai Adam, masuklah engkau, ajak istrimu ke surga. Artinya Adam pernah hidup di surga. Tapi Nabi SAW juga pernah masuk surga dalam peristiwa Mi'raj, Isra Mi'raj. Nabi SAW dalam peristiwa Isra Mi'raj diizinkan Allah masuk surga. Dia pun masuk surga sama. Sampai-sampai Nabi SAW menceritakan tentang istananya Umar bin Khattab. Kata Nabi SAW, dakhaltul jannah
fa idza ana biqasrin min adh-dhahab, aku masuk ke dalam surga, dilihat ada istana terbuat dari emas. Kata Nabi, ini istana milik siapa Jibril? Kata Jibril, untuk anak muda dari Quraisy katanya. Kata Nabi, saya kan orang Quraisy, jangan-jangan untuk saya katanya. Kata Rasul, yang benarlah untuk siapa istana ini? Kata Jibril, untuk anak muda dari bangsa Arab. Lah saya kan orang Arab juga, jangan-jangan ini punya saya. Akhirnya Rasul terus mendesak, milik siapa ini wahai Jibril? Rupanya kata Jibril mengatakan, li Umar ibn al-Khattab. Istana ini milik Umar ibn al-Khattab. Ketika Nabi SAW mau masuk ke dalam istana Umar, mau lihat-lihat istana itu, nggak jadi. Karena rupanya ada bidadari yang sedang berwudu. Maka Nabi SAW malu karena itu, tahu bidadarinya milik Umar, maka Rasul menundukkan pandangan kemudian pergi dan tidak jadi masuk. Ketika Rasul menceritakan kisah ini, bahwa Rasul tidak jadi melihat istana Umar ibn al-Khattab karena ada bidadari di situ, bidadari Umar ibn al-Khattab yang sudah Allah sediakan di sorga. Maka Umar mengatakan, a'alaika agharu ya Rasulullah. Rasul, apakah harus cemburu kepadamu wahai Rasul? Kenapa kau tidak masuk? Masuk saja lah kan begitu. Ya walaupun ada bidadariku gitu ya. Saya nggak cemburu, masa harus cemburu kepadamu? Tapi lihat, di sorga itu tidak ada yang haram. Di sorga itu semua halal. Tapi Nabi SAW tetap menundukkan pandangan ketika melihat wanita yang bukan miliknya. Padahal di sorga boleh melihat. Nggak ada yang haram di sorga itu. Semua halal, semua boleh. Apalagi di dunia. Nah, ini Rasul mengajarkan kepada kita untuk godul basar. Antum sama nenek-nenek itu ditengokin saja. Ya. Masyarakat muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Artinya bahwa Rasul juga masuk surga, Adam juga masuk surga. Bagaimana kalau seandainya malaikat kan sujud kepada Adam alaihi salatu wassalam, tapi tidak sujud kepada Rasulullah? Berarti Adam lebih hebat dong. Karena Allah yang mengatakan, wa idh qala rabbuka lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Ketika Rabb berkata kepada para malaikat, sujud kalian kepada Adam, semua malaikat sujud kepada Adam. Tapi tidak ada ceritanya malaikat sujud kepada Rasulullah kan? Di sini maksudnya sujud penghormatan, bukan sujud ibadah. Karena tidak boleh sujud ibadah kecuali diberikan kepada Allah. Kita katakan, ya, memang malaikat tidak sujud kepada Nabi SAW sebagaimana sujudnya para malaikat kepada Adam. Tetapi Allah anugerahkan nikmat yang jauh lebih baik dibandingkan sekedar sujudnya malaikat kepada Adam. Apa? Bersalawat. Malaikat bersalawat kepada Rasulullah. Dan salawat lebih umum dibandingkan sujud. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah, lihat, Allah, malaikatnya, innallaha wa malaikatahu, mereka bersalawat kepada Nabi. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut kalimat yusalluna ala nabi, yusalluna fi'il mudhari atau fi'il madi? Yusalluna fi'il mudhari am fi'il madi? Fi'il? Siapa yang mengatakan madi tadi? Dimandikan dulu kepalanya. Fi'il mudhari. Lain dengan wa idh qala rabbuka lil malaikati isjudu. Isjudu fi'il madhi fi'il mudhari. Fi'il amar. Fasajadu. Fasajadu fi'il madhi fi'il mudhari. Fi'il madhi. Lihat, perhatikan. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan salawat, bahwa Allah dan malaikatnya bersalawat kepada Rasul menggunakan fi'il mudhari, yusallun. Bersalawat, mereka bersalawat. Fi'il mudhari itu memiliki makna al-hal wal mustaqbal. Artinya Allah dan para malaikat itu akan terus bersalawat sejak diutusnya beliau menjadi Nabi dan Rasul sampai kiamat dibangkitkan. Salawat tidak akan terputus. Itulah manfaatnya fi'il mudhari.
Tetapi fi'il madhi itu cuman menjelaskan bentuk lampau. Fasajadu, maka malaikat itu sujud kepada Adam. Artinya sujudnya cuma satu kali dan sudah berlalu. Dan setelah itu malaikat tidak pernah sujud lagi kepada Adam. Tapi Allah dan malaikatnya bersolawat, terus bersolawat sampai kiamat. Salawat ini tidak terputus, menunjukkan bahwa istimrarus salat adalah nikmat yang Allah anugerahkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan tidak diberikan kepada Adam alaihi salatu wassalam. Ya, memang Adam disuruh malaikat sujud, tapi sujudnya satu kali saja, makanya menggunakan fi'il madhi. Tetapi salawat kepada Rasul tidak berhenti, tidak satu kali, bahkan akan terus sampai kiamat dibangkitkan. Maka dari sini Nabi sallallahu alaihi wasallam diunggulkan dibandingkan Adam. Diunggulkan dibandingkan Adam alaihi salatu wassalam. Sementara para malaikat tidak mampu menandingi Adam alaihi salatu wassalam dari segi pengetahuan. Makanya sebagai bentuk penghormatan malaikat sujud kepada Adam, karena Adam diberikan oleh Allah ilmu yang tidak Allah berikan kepada para malaikat. Lah ketika Rasul lebih mulia dibandingkan Adam, secara otomatis maka Rasul lebih mulia dibandingkan para malaikat. Adam diberikan ilmu, Rasul diberikan ilmu. Tetapi ilmu yang Allah anugerahkan kepada Rasul tidak pernah lupa, tapi ilmu yang dianugerahkan kepada Adam lupa. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ini contoh perbandingan. Kemudian kita masuk pada ulul azmi minar rusul. Dimulai daripada siapa? Nuh. Ulul azmi itu ada berapa? Ada 5. Disingkat dengan mimin. Mimin, ya. M1 Muhammad, Isa, Musa, Ibrahim, Nuh, disingkat mimin. Nah, gitu ya. Jadi ulul azmi minar rusul dimulai daripada Nuh, kemudian Ibrahim, kemudian Musa, kemudian Isa, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sebut ulul azmi minar rusul. Kita mulai daripada Nuh. Nuh diberikan usia yang panjang. Nuh diberikan usia yang panjang. Dalam literatur sirah, bahwa usia Nuh itu yang dirajihkan para ulama sejarah itu 1400 tahun. Itu usianya Nuh. Ya, panjang kan? 1400 tahun. Kalau antum usia segitu, wah, tuh janggut tuh udah seberapa panjangnya itu. Ya. Jadi Nuh alaihi salatu wasallam diberikan usia panjang, tapi Nabi kan tidak. Berapa usia Nabi? 63 tahun. 63 tahun. Tetapi ingat ya, memang Nabi tidak diberikan usia sepanjang Nuh. Coba yang tidur bangun ya. Bangunkan suruh wudu yang tidur. Ini siapa nih yang tidur nih? Udah paling depan tidur lagi antum. La haula wala quwata illa billah. Ya. Jadi Nuh alaihi salatu wasallam diberikan usia 1400 tahun. Rasul cuma 63 tahun saja. Memang secara usia Rasul hanya diberikan 63 tahun saja. Tapi ingat, di dalam Islam itu ada yang disebut dengan Lailatul Qadar. Dan orang yang mendapatkan satu malam di malam Lailatul Qadar sama dengan mendapatkan usia 1000 bulan kan? Lailatul Qadri khairu min alfi syahrin. Bahwa satu malam di malam Lailatul Qadar kalau antum dapat, berarti antum sama dengan beribadah selama 1000 bulan. Berapa 1000 bulan itu? Kurang lebih 84 tahun. Itu 1000 bulan tuh. Kurang lebih lah 84 tahun gitu ya. Coba kalau seandainya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam usianya 63 tahun, berapa kali Nabi berjumpa dengan Lailatul Qadar itu coba? Kalau satu malam saja Lailatul Qadar sama dengan 84 tahun. Kalau sampai dia berjumpa dengan Lailatul Qadar itu sampai 15 kali, berarti dikali 84 tahun, ribuan juga usia Nabi itu jadinya. Ya.
Apa bedanya dengan usia Nuh alaihi salatu wassalam? Kalau seandainya dilihat dari segi usia kan itu. Kemudian ketambah-tambah Nuh itu berdakwah kepada kaumnya berapa tahun? 950 tahun. Alfasanatin illa khamsina ama. Dakwahnya Nabi Nuh itu 1000 tahun dikurangi 50 tahun, berarti usia dakwah Nuh itu 950 tahun. Tidak ada yang ikut kecuali sedikit. Ada yang mengatakan 40 orang, ada yang mengatakan 80 orang paling banyak. Yang ada di perahu Nuh itu cuma 80 orang saja. Padahal dakwanya 950 tahun. Sekarang Nabi SAW, berapa usia dakwahnya? Usia dakwahnya 23 tahun. Usianya sendiri 63 tahun. Karena diangkatnya beliau di usia 40 tahun. 10 tahun di kota 13 tahun di kota Mekah, 10 tahun di kota Madinah. Maka ketika usia 40 tahun diangkat dari Nabi dan Rasul, 13 tahun di Mekah, 10 tahun di kota Madinah, berarti usia dia 63 tahun dan usia dakwahnya 23 tahun. Tapi apa yang terjadi? Walaupun Rasul 23 tahun berdakwah, bisa membebaskan 2 kota suci, Madinah dan Mekah. Ribuan orang masuk Islam. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. 950 tahun hanya 80 orang yang masuk Islam. 23 tahun ribuan orang masuk Islam. Tetapi ini bukan barometer bahwa kalau gitu Nuh gagal dakwanya, tidak. Kalau Rasul berhasil, bukan. Berhasil tidaknya dalam dakwah bukan banyak dan sedikitnya pengikut, tetapi berhasilnya dia menyampaikan kebenaran. Karena soal hidayah taufik itu milik Allah, bukan milik kita. Karena ada Nabi pun yang tidak punya pengikut, ada yang hanya 1-2 pengikut saja. Tapi dari sini menunjukkan apa? Keberhasilan Nabi SAW bisa mengislamkan ribuan, menjangkau para Nabi yang ratusan tahun berdakwah tapi tidak banyak pengikut. Kemudian juga Nuh tidak sabar. Nuh meminta kepada Allah agar kaumnya dimusnahkan. Apa doanya Nabi Nuh? Rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Ya Rabb, jangan kau sisakan di permukaan bumi ini orang kafir kecuali kau binasakan semuanya. Allah kabulkan, Allah kabulkan. Apa yang terjadi? Datang hujan deras, kemudian mata air di bumi dibuka, diperjumpakan hujan langit dengan mata air bumi, maka jadi lautan dan tsunami, datang tufan, akhirnya melantakkan seluruh negeri-negeri, dan tidak ada yang selamat kecuali orang yang ada di perahu Nuh alaihi salatu wassalam. Nuh tidak sabar sehingga mendoakan kehancuran kepada kaumnya. Tapi Nabi tidak. Ketika Nabi SAW dilempari batu di Taif itu, sampai dia harus lari 1 mil bersama Zaid ibn Harithah, sampai berdarah-darah Rasul itu. Tiba-tiba kemudian datang malaikat Jibril membawa 2 malaikat penjaga bukit Taif dan mengatakan, "Ya Muhammad," kata Jibril, "nih saya bawa 2 malaikat penjaga bukit Taif. Perintahkan kepada 2 malaikat ini supaya menimpakan bukit Taif kepada orang-orang Taif yang sudah kurang ajar kepadamu." Tapi Rasul mengatakan tidak. Allahumma hdi biqaumin fa innahum la ya'lamun. Ya Rabb, jangan kau timpakan mereka dengan 2 bukit itu. Boleh jadi mereka tidak mau beriman kepada aku itu karena mereka tidak tahu saja. Kalau mereka tahu saya Nabi, tidak mungkin mereka melakukan seperti itu. Lebih baik aku berdoa kepadamu ya Rabb, boleh jadi mungkin sekarang mereka tidak ada yang beriman, tapi boleh jadi anak-anak mereka ada yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Biarkan saja. Kesabaran Rasul melebihi kesabaran Nuh alaihi salatu wassalam. Ini Nuh, ulul azmi yang pertama. Kemudian yang kedua, ulul azmi yang kedua siapa? Ibrahim. Ibrahim disebut Khalilur Rahman, kekasih Allah. Rasul juga sama, Khalilur Rahman, kekasih Allah. Tapi bedanya, Ibrahim diutus kepada umat manusia secara keseluruhan
Tetapi Nabi SAW bukan hanya diutus kepada manusia secara keseluruhan, tetapi juga diutus kepada bangsa jin secara keseluruhan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itulah Rasul. Kalau ada yang mengatakan Ibrahim itu dapat ujian yang tidak ditimpakan kepada Rasul. Apa ujiannya? Ibrahim mimpi-mimpi malam-malam. Ini besoknya mau ketemu Ismail, malamnya mimpi. Mimpinya aneh. Ibrahim bawa pisau kemudian menggorok leher Ismail. Ketika kemudian selesai terbangun, esok harinya dia panggil Ismail. Nah, inni ara fil manami anni azbahuka fangdur madza tara. Oh, semalam bapakmu, abimu, ayahmu bermimpi menyembelih dirimu. Kira-kira gimana pendapatmu? Kalau antum nih di posisi Ismail, pasti lari. Wah, mau disembelih nih saya ini kan itu. Atau bapak saja yang disembelih, jangan saya kan itu. Itu kalau kita di posisi Ismail. Tapi karena Ismail seorang nabi juga, orangnya sabar juga, didikan Hajar, dia mengatakan, ya abatif alma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayahku, kalau memang ini perintah Allah, lakukan saja, kau dapat aku termasuk orang yang bersabar. Lihat bagaimana ujian Ibrahim. Kita katakan, ya memang Rasul tidak diuji seperti Ibrahim. Disuruh menyembelih Ismail, tapi kan tidak jadi disembelih kan. Ismail tetap hidup, dan Allah gantikan Ismail dengan kambing gibas. Tetapi seluruh anak-anak Nabi SAW, walaupun tidak diperintah untuk disembelih, semua meninggal dunia. Anak laki-laki Rasul. Qasim meninggal di waktu bayi, Abdullah meninggal di waktu bayi, Ibrahim meninggal di waktu bayi. Semua anak-anak Rasul meninggal di waktu bayi. Dan tidak ada musibah terberat dalam hidup ini melebihi kematian buah hatinya. Orang tua meninggal musibah, pasangan hidup meninggal musibah. Tapi kalau anak yang meninggal, musibahnya jauh lebih berat. Ismail masih hidup, tapi anak-anak Rasul tidak ada yang hidup. Sampai saking sedihnya Nabi SAW saat kematian Ibrahim, menangis 3 hari. Ditanya oleh Abdurrahman bin Auf, ya Rasulullah, lima tabki, kenapa kau menangis wahai Rasul? Maka Rasul mengatakan kepada Abdurrahman, innal ayna la tadma wa innal qalba la tahzan wa inna bifirakika ya Ibrahim la mahzunun. Hei Abdurrahman, mata ini bisa menangis, hati bisa bersedih. Perpisahanku dengan Ibrahim sungguh menyesakkan dada, makanya aku menangis. Saking sedihnya Rasul. Ya. Jadi ujian Nabi SAW lebih berat dibandingkan ujian Ibrahim alaihissalam. Karena betul-betul semua anak laki-lakinya meninggal dunia. Ketika kematian semua anak laki-lakinya, orang-orang musyrik datang pula kepada Rasul, mengejek Rasul dan mengatakan, Butira Muhammad, Butira Muhammad. Lihat, Muhammad sudah terputus nasabnya. Biarkan saja, kalau mati nggak ada yang meneruskan perjuangannya. Karena dalam Islam nasab itu ke arah bapak, bukan ke arah ibu. Tetapi Allah turunkan ayat, wa ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Muhammad itu bukan bapak dari anak-anaknya saja, tapi Muhammad itu bapak bagi umatnya. Makanya istri-istri Rasul disebut ummul mukminin, ibunya orang-orang yang beriman. Makanya Rasul disebut abul mukminin, bapaknya orang yang beriman. Ketika orang-orang musyrik mengejek seperti itu, butir Muhammad, Muhammad sudah butir, artinya sudah terputus nasabnya, tidak perlu sebut-sebut lagi. Mereka tidak sadar bahwa Rasul SAW bukan bapak bagi anak-anaknya saja, tapi kita semua ini adalah anak-anak daripada Rasulullah SAW. Makanya nama Nabi SAW tidak akan terputus dimakan zaman. Setiap hari nama Rasul itu berkumandang dalam setiap azan, dalam setiap qomat, dalam setiap sholat, dalam setiap sholawat. Bahkan nama terbanyak di dunia adalah nama Muhammad dan Ahmad. Tidak ada nama yang lebih banyak di dunia kecuali nama Muhammad. Orang kafir aja ada namanya Muhammad, ya. Bahkan orang kafir masuk Islam pasti ada Muhammadnya. Namanya Michael, masuk Islam, Muhammad Michael, biar kesan ada Islamnya, ya kan? Oh, Muhammad itu nama terbanyak di dunia.
Beda dengan alif, ba, ta. Alif ini nggak banyak kan, apalagi ba, ta, nggak ada namanya, alif saja kan gitu. Nggak ada. Tetapi kalau Muhammad di mana-mana. Antum azan, asyhadu anna Muhammad. Muhammad lagi. Antum qomat, asyhadu anna Muhammad. Antum tasyahud, Allahumma sholli ala Muhammad. Semua Muhammad disebut-sebut di seantero dunia. Di semua benua disebut nama Muhammad itu. Tetapi orang-orang kafir yang menghina Nabi SAW terputus nasabnya. Abu Lahab, Abu Jahal, dan musuh-musuh Rasul tidak pernah disebut kecuali dalam celaan. Sampai orang kafir sendiri di zaman sekarang nggak ada yang kasih nama anaknya Abu Jahal itu. Ada orang kafir, siapa nama anaknya Abu Jahal, Ustaz? Tidak ada. Orang kafir sendiri tidak mau ngasih anaknya Abu Jahal. Ya. Siapa namanya Abu Lahab? Ya. Karena apa? Mereka disebut itu hanya celaan, bukan pujian. Makanya Muhammad itu artinya kathratul hamdi, karena banyaknya pujian, makanya orang suka memberi nama dengan nama Muhammad. Ya, Muhammad Ali. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua, Ibrahim. Yang ketiga siapa? Nabi Musa. Apa mukjizat Nabi Musa? Tongkat. Tongkat Nabi Musa bisa membelah lautan. Belah lautan, lautan jadi 12 jalan. Bukan terbelah jadi 2 gini, jadi 12. Jadi kayak roti dibelah-belah itu. Ya. Ada satu jalan di sini, sini satu jalan, di sini satu jalan, ya kan? Karena disesuaikan dengan jumlah kabilah Bani Israil. Ada 12 kabilah, dibuatkan 12 jalan. Dan Rasul tidak punya mukjizat seperti itu kan. Tapi Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Rasul jauh lebih hebat dibandingkan Musa. Kalau Musa hanya sekedar membelah lautan, dan itu pun menggunakan sarana tongkat, dan karena izin dari Allah Subhanahu wa taala, Rasul lebih hebat dibandingkan itu. Apa? Bulan dibelah 2. Bulan dia dibelah. Ketika orang-orang musyrik datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Hei Muhammad, kalau engkau seorang nabi dan rasul, harusnya punya mukjizat dong." Kata Rasul, "Ya, kalau saya berikan mukjizat saya kepada kalian, maukah kalian beriman?" Mereka mengatakan, "Ya, kami siap beriman." Kata Rasul, "Mau apa kalian?" Tiba-tiba mereka mengatakan, "Noh, itu bulan belah jadi 2," katanya. Suruh belah bulan, ikhwan. Ya, kalau terang bulan enaklah dibelah-belah. Antum tahu kue terang bulan? Ya. Ini bulan yang di atas itu dibelah 2. Tetapi tidak ada yang mustahil bagi Allah Azza wa Jalla. Rasul berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, Jibril datang mengizinkan keinginan Rasul, cukup dengan mengisyaratkan telunjuknya, tiba-tiba bulan itu belah menjadi 2. Iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar. Telah dekat hari kiamat ketika bulan terbelah menjadi 2. Separuhnya tetap tergantung di langit, separuhnya turun sampai berada di atas bukit Abi Kubais. Semua menyaksikannya. Tetapi setelah bulan terbelah menjadi 2, orang yang janji akan beriman, justru mereka mengatakan apa? Zahara sihru Muhammad. Oh, Muhammad sedang memainkan sihirnya, katanya. Kurang ajar enggak tuh? Katanya janji mau beriman, tiba-tiba ngomong begitu. Ya. Tetapi di sini menunjukkan bahwa kalau Nabi Musa bisa membelah lautan, maka Rasul bisa membelah bulan. Nabi Musa ini punya tangan, kalau dimasukkan ke pesak seperti ini, nanti keluar itu bercahaya. Jadi kalau masuk ke hutan Jabal Uhud itu tidak perlu bawa senter, cukup dimasukkan sini, nanti ada cahaya gini aja. Itu mukjizatnya Nabi Musa. Taib kita katakan, Nabi SAW punya sahabat namanya Tufail ibn Amr ad-Dawsi. Tufail ibn Amr ad-Dawsi, dia adalah sahabat dari suku Daus. Banyak orang Daus masuk Islam karena Tufail ibn Amr. Dia salah satunya Abu Hurairah masuk Islam di tangan Tufail ibn Amr ad-Dawsi. Tufail ibn Amr ad-Dawsi ini memiliki karamah. Dia disuruh dakwah kepada Daus. Pertama orang Daus menolak dakwahnya, datang lagi kepada Rasul. Rasul, saya sudah dakwah sama orang-orang Daus Yaman itu, mereka nggak mau.
Kata Rasul, dia sudah balik lagi, dakwah lagi. Kata Tufail ibn Amr ad-Daus, tidak mau wahai Rasul, sampai kau berikan tanda kepadaku, tanda kekuasaan Allah kepadaku. Kata Rasul, berjalanlah, nanti tanda kekuasaan Allah akan sampai kepadamu. Pulanglah dia dari Madinah ke Daus, lewat padang pasir, lewat hutan, lewat apa. Tiba-tiba ketika obornya padam, dahinya bercahaya kayak senter gini. Antum tahu senter yang untuk cari kodok tuh? Ya, yang di kepala sini kan? Tiba-tiba ada senternya, ada cahaya pong di kepala itu. Jadi kata Tufail ibn Amr ad-Daus ini, ya Allah, ini kalau kaumku tahu kepalaku bercahaya, bukannya diterima dakwahku, malah jadi fitnah katanya. Kalau begitu pindahkanlah ke yang lain. Akhirnya dipindahkan dari dahi ke tangan. Jadi tangannya jadi senter gitu kan. Ya. Kemudian Tufail ibn Amr ad-Dawsi berdoa lagi, ya Rabb, ini kalau orang tahu bukannya diterima dakwahku jadi fitnah, pindahkan. Akhirnya dipindahkan ke mulutnya. Kalau mulut dia ngomong itu bersilau-silau dia, ada cahayanya. Kayak antum nelan apa itu? Kunang-kunang, antum tahu kunang-kunang? Ketelan 70 kunang-kunang tuh. Antum ngomong bersilau-silau tuh. Ya. Jadi akhirnya dari situlah kenapa orang-orang Daus, karena melihat silauan kalau ngomong Tufail ibn Amr ad-Daus ini kan bersilau-silau tuh. Akhirnya banyak orang Daus masuk Islam. Termasuk Abu Hurairah radhiyallahu anhu masuk Islam di tangan Tufail ibn Amr ad-Dawsi itu. Kalau sahabat saja punya karomah seperti itu, tentu Nabi SAW jauh lebih mulia dibandingkan sahabat. Siapa lagi? Nabi Isa. Nabi Isa ketika lahir dijaga malaikat, Rasul pun dijaga malaikat. Bahkan dalam setiap peperangan datang malaikat menjaga Nabi SAW. Dalam perang Badar 5.000 malaikat turun. Dalam perang Ahzab berapa ribu malaikat datang kemudian menghancurkan tenda-tenda musuh. Ikhwatul fiddin muliakan Allah Azza wa Jalla. Intinya bahwa Nabi SAW dilebihkan daripada ulul azmi minar rusul, atau di luar para ulul azmi minar rusul. Contoh namanya Nabi Soleh. Nabi Soleh diberikan mujizat apa? Keluar unta bunting dari batu. Keluar unta bunting dari batu, bayangkan. Buntingnya itu harus 10 bulan. Ketika keluar harus langsung melahirkan. Itulah mukjizatnya Nabi Soleh, keluar unta dari batu. Ya, memang Nabi tidak ada mukjizat mengeluarkan unta dari batu. Tapi Rasul diberikan yang lebih baik dibandingkan itu. Rasul mampu berdialog dengan unta. Ketika Anas bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan, dan hadis ini terdapat dalam Musnad Imam Ahmad, Rasul ini lagi naik unta, naik keledai dan keliling-keliling di ganggang kota Madinah bersama Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Tiba-tiba dari belakang dikejar oleh unta. Unta ngejar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah kemudian unta itu mendahului jalannya, tiba-tiba menghadang di depannya. Setelah menghadang Rasul di depannya, tiba-tiba unta ini deprek, kemudian sujud kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian menangis. Masya Allah, unta menangis. Ya. Maka Rasul turun dari keledainya, diusapnya lah mata si unta itu. Kemudian Rasul paham berdialog dengan unta, bahasa unta lah ya. Akhirnya kemudian Rasul pun bangkit dan mengatakan, man sahib hadal jamal. Siapa pemilik unta ini? Ja'fatan minal ansar. Datang anak muda dari Ansar mengatakan, ana ya Rasulullah. Marah Rasul, afala tattaqillah fi hadhil bahima. Anak muda, bertakwalah kepada Allah terhadap binatang ternak yang kurawat ini. Allati malakakallahu iyyak, yang Allah telah kuasakan kepadamu. Innahu, sesungguhnya dia, syaka alayya, mengadu kepadaku, kata Rasul, annaka tuji'uhu wa tut'ibuhum, kau buat dia lapar, kau buat dia tidak bisa istirahat, kau asik saja mempekerjakan tapi tidak pernah memeliharanya. Lihat unta mengadu sama saya. Rasul paham ngadu. Ya. Tapi ini mukjizat Rasul. Jangan pula antum ngobrol sama kucing. Ada kucing di situ ngobrol. Gila lah antum. Antum udah paham bahasa kucing. Kecuali kalau kucing lapar, geser-geser, minta makan tuh namanya. Tapi di sini bagaimana Rasul dipahamkan dengan unta, walaupun memang Rasul tidak bisa mengeluarkan unta dari batu dan itu bukan mukjizatnya, tapi Allah berikan lebih daripada itu, paham bahasa unta. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, dan
Banyak lagi kalau kita bercerita tentang keistimewaan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Nanti khusus santri ada tanya jawab dan ada hadiah. Mungkin untuk rekan-rekan di Malaysia, mungkin kajian malam ini kita cukupkan sampai di sini. Silakan Ustaz Helmi dan rekan-rekan kalau yang ingin bertanya, silakan. Kita dahulukan dulu rekan-rekan di Malaysia. InsyaAllah terima kasih Ustaz di atas soalan yang diberikan. Jadi saya muka kepada sahabat-sahabat yang ingin bertanyakan soalan, boleh silakan tanya soalan kepada Ustaz. InsyaAllah. Siapa yang mempunyai pertanyaan boleh ajukan pertanyaan, insyaAllah. Ya, silakan rekan-rekan yang ada di seberang sana, jika ada yang bertanya, kita buka tanya jawab dulu. Ada soalan? Asih, ada soalan Asih? Tak ada Ustaz. InsyaAllah malam ni semua boleh faham, insyaAllah. Alhamdulillah. Baik, kalau tidak ada soalan, saya mau buat soalan kepada santri. Rekan-rekan bisa mau gabung terus, ataupun mungkin ada keperluan. Baik, bentuk santri. Ini di depan saya ada hadiah nih. Banyak hadiahnya ya. Hadiahnya 10 untuk ikhwan dan 10 untuk akhwat. Ya. Hadiahnya gemes. Baik. Momoge. Pertanyaan yang pertama untuk ikhwan. Untuk ikhwan, pertanyaan yang pertama dari kamera ini ke arah kanan. Pertanyaannya, sebutkan 2 kekhususan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dunia. Akum. Ayo cepat berdiri. Berdiri. Ayo, jangan malu. Gimana? Satu, yang kedua? Ahsan. Kemari. Antum dapat gemes. Ambil. Dari kamera sebelah sini ke sini. Baik. Sebutkan kekhususan 2 kekhususan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di akhirat. Antum yang semangat tuh. Ahsan. Baik, ahsan. Antum dapat tangguh. Fadhal. Semuanya. Perhatikan. Syafaatul udma, syafaat yang besar, adalah kekhususan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika umat ini mereka datang kepada para nabi tidak bisa memberikan syafaat. Pertanyaannya, siapa para nabi ini? Sebutkan. Lurus ini. Bangun. Peci putih, kolam suah. Fadhal. 1. Aduh, jelas. Antum yang paling depan. Nabi Musa, Nabi Muhammad, Nabi Isa, Ibrahim, Nabi apa?
Nabi Nuh. 5 orang ini. Ahsan. Dapat gemes antum. Fadal. Baik. Pertanyaan yang keempat. Baik, perhatikan. Apa kelebihan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dibandingkan Nabi Nuh? Yang belakang, yang tengah. Antum. Antum. Diam. Nabi Nuh membelah bulan, membelah lautan. Salah. Duduk. Nabi Nuh. Sekarang sebelah sini. Antum, saya ibut nadhara tuh. Tunggu yang besar-besar belum terakhir. Diam. Ahsan. Ahsan, Masya Allah. Dapat kremes. Bukan gemes lagi, kremes. Yang besar-besar nih. Nanti saya kasih soal, awas tak bisa jawab ya. Sebutkan nama 25 Nabi dan Rasul. Tak bisa. Sebutkan. Ayo. Dengerin. Dari Adam. Ayo. Ayo. Isa. Ahsan. Ini mantap nih. Masya Allah. Mie kremes. Dapat kremesan tuh. Takbir. Akbar gitu. Mantap antum. Sekarang Ahwat. Gantian dulu Ahwat dulu. Antum diem. Ahwat. Diam. Yang Ikhwan tolong diam. Gak dengar kalau antum gak diam. Ahwat, pertanyaan. Sebutkan kekhususan Rasul di dunia. 2 saja. Tunjuk musyrifnya itu, musyrifahnya tuh. Siapa? Ngomong apa itu? Aywa, santai. Ya. Taib, anti dapat gemas. Saya taruh dulu di sini. Nanti tinggal ambil ketika pulang nanti ya. Dengerin. Pada peristiwa Isra Mi'raj, Rasul melihat istana siapa? Akhwat, bukan antum. Diam. Umar ibn Khattab. Ahsanti. Aywah. Mie kremes. Dapat kremes. Kita taruh di sini dulu. Akhwat lagi, dengerin. Ya. Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Beliau berdakwah 950 tahun. Beliau tidak sabar dengan umatnya sehingga mendoakan kehancuran. Apakah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga sama tidak sabar dan mendoakan kehancuran?
Pertanyaannya, apakah Rasul juga sama dengan Nuh alaihi salatu wassalam ataukah tidak sama? Kalau tidak sama, sebutkan alasannya. Tidak sama, apa alasannya? Ngomong apa nih, gak dengar? Diam. Alasannya apa? Halo? Gak dengar? Gak jelas. Ayo ikhwan, siapa yang tahu alasannya? Antum lah. Apa alasannya? Hah? Ngomong apa antum? Kayak ngunyah aja gak paham saya. Ahsan. Dapat lovely. Iwan sebelah sini, dengerin. Iwan sebelah sini. Diam dulu. Nabi Musa mukjizatnya kan membelah lautan. Nabi diberikan yang lebih hebat, apa itu? Paling belakang tuh. Membelah bulan. Ahsan. Sini. Aduh. Cepat. Dapatlah antum mie kremes. Ahwat, dengarin Ahwat. Nabi Ibrahim diuji oleh Allah untuk menyembelih Ismail. Tapi Rasul diuji dengan apa? Anak-anaknya? Ya, sebutkan laki-lakinya. Diam. Satu. Abdullah, Qasim, terus? Satunya lagi? Ahsan Ibrahim. Taib. Dapat tangguh. Taruh sini tangguhnya. Ikhwan, dengerin. Kita tahu bahwa Nabi SAW dilebihkan dari para nabi. Nabi Adam alaihi salatu wassalam, dia masuk surga. Nabi pernah masuk surga atau tidak? Nabi pernah masuk surga atau tidak? Antum cepat. Ahsan, pada waktu Isra Mi'raj dia masuk surga, dapat enak, gemes. Ahwat, dengerin. Kenapa Nabi SAW tidak mau masuk ke istana Umar bin Khattab di surga? Kenapa? Dengerin dulu. Karena ahsan, karena ada bidadari milik Umar bin Khattab. Tanggo, koko, java, mako, apalah ini. Taib. Ikhwan, dengerin. Nabi SAW tidak sebagaimana Nuh, diberikan usia hampir 1400 tahun. Bagaimana caranya membantah? Nuh saja usianya panjang loh. Rasul itu cuma 63 tahun. Bagaimana caranya? Bahwa Rasul lebih memiliki usia daripada Nuh.
Ya lurus saja dulu. Yang baju kuning. Cepat. Malam Lailatul Qadar ayatnya. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar, terus. Aywa. Ahsan. Fadal. Khud. Allah. Fadal. Taib. Ahwat. Dengerin. Yang mudah-mudah saja. Ada yang sulit pertanyaan tuh. Kecuali antum tidur tadi. Ya. Taib. Nabi Ibrahim diutus kepada manusia. Nabi diutus kepada manusia dan halo akhwat. Kepada manusia dan jin. Dalilnya? Dalilnya apa? Diam. Dalilnya surah Ad-Dzariyat ayat 3, apa bunyinya? Enggak dengar Ustaz nih. Dengerin. Gimana dalilnya? Wa ma khalaqtu. Memang harus ada pengeras suara ya. Nantilah kita sediakan tuh akhwat ada pengeras suara. Yang ikhwan saja dalilnya. Antum. Ahsan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ahsan. Iya, ini hadiahnya masih ada. Cuman pertanyaan sudah habis. Jadi untuk minggu depan lagi. Yang akhwat hadiahnya nanti diambil ini saja. Yang bisa saya sampaikan, saya kembalikan kepada Afan, iwan-iwan yang ada di Sarawak, Malaysia. Mungkin masih bergabung. Ya. Sekali lagi maaf tadi terganggu dengan kuis dari anak-anak Ustaz Helmi. Insyaallah mungkin memang kajian kita harusnya memang tidak kumpul dengan anak-anak santri sehingga lebih fokus lagi. Sekali lagi karena kemarin ada halangan sehingga terpaksa kajian digabungkan dengan anak-anak yang ada di pesantren Jabal Uhud. Akhirnya saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allah Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.